Jordi Amat sayangkan batal bela timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Fisik pemain timnas Indonesia sudah setara level Korea, ini kata Sintayong. Sintayong bertekad bahwa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Pemain timnas Indonesia, Jordi Amat, mengeluarkan komentar usai dicoret dari timnas Indonesia untuk laga kontra Brunei Darussalam. Ia mengaku kecewa karena tak bisa ambil bagian dalam duel tersebut. Timnas Indonesia akan menjamu Brunei Darussalam pada babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 12 Oktober 2023. 5 hari kemudian, giliran Armada Garuda melakoni laga tandang ke Stadion Hasanal Bolkiah. Sejatinya Jordi Amat masuk daftar nama yang dipanggil buat menghadapi Brunei Darussalam. Akan tetapi bek berusia 31 tahun tersebut terpaksa dicoret karena mengalami cedera ketika membela klubnya Johor Darul Ta'zim. Sangat disayangkan saya tidak dapat bermain melawan Brunei Darussalam karena cedera. Tetapi saya akan mendukung Indonesia dari rumah dengan hati yang penuh semangat. Saya akan segera kembali, ungkap Jordi Amat. Bukan cuma Amat saja yang dicoret dari timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Brunei. Yance Sayuri dan Ipar juga mengalami nasib serupa akibat cedera. Sebagai ganti Amat, Yance dan Ipar, pelatih timnas Indonesia Sintayong memanggil 3 nama. Mereka adalah Fahrudin Arianto, Zaki Ashraf, dan Hoki Caraka. Jika mampu menyingkirkan Brunei Darussalam, timnas Indonesia masuk ke grup E pada babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Irak, Vietnam, dan Filipina menjadi lawan yang akan dihadapi. Sintayong bertekad bahwa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Perjalanan panjang menanti. Pelatih timnas Indonesia Sintayong bertekad membawa skuad Garuda mengukir sejarah usai batal berlaga di Piala Dunia U20 2023. Harapan Sintayong untuk memimpin timnas Indonesia U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023 kini telah pupus. Hal ini menyusul keputusan FIFA untuk mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Akibat pencoretan tersebut, timnas Indonesia U20 Indonesia secara otomatis dipastikan batal ikut serta di ajang tersebut. Pasalnya, skuad Garuda Nusantara hanya mendapat tiket sebagai tuan rumah dan gagal lolos melalui jalur kualifikasi. Sintayong pun mengaku sangat terpukul dan kecewa atas keputusan tersebut. Terlebih, ia sudah mempersiapkan timnya selama kurang lebih 3 tahun untuk berlaga di ajang tersebut. Bahkan Sintayong mengaku sempat mengurung diri di kamar usai mengetahui kabar pencoretan Indonesia sebagai tuan rumah. Kendati demikian, pelatih asal Korea Selatan itu tak ingin larut terlalu lama dalam kesedihan. Ia ingin membuktikan bahwa timnas Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia tanpa harus menjadi tuan rumah. Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu bertekad membawa timnas Indonesia mengukir sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 lebih besar daripada edisi-edisi sebelumnya. Pasalnya, FIFA telah menambah peserta Piala Dunia 2026 menjadi 48 peserta setelah sebelumnya hanya 32 peserta. Imbasnya, jatah wakil Asia di Piala Dunia 2026 juga bertambah menjadi 8 tiket setelah sebelumnya hanya 4 tiket. Saya akan mempersiapkan tim senior agar bisa masuk di Piala Dunia. Ada 8 tiket untuk wakil Asia. Saya akan berusaha mencetak sejarah, ungkap Sintayong. Namun, Sintayong dan anak-anak asuhnya harus melewati perjalanan panjang demi tiket Piala Dunia 2026 tersebut. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui kekuatan fisik pemainnya sudah selevel dengan para pemain sepak bola di Korea Selatan. Tetapi ada hal yang belum membuat sang pelatih puas, yaitu terkait mental. Pernyataan itu disampaikan Sintayong beberapa hari jelang menghadapi Brunei Darussalam. Dalam kesempatan itu, Sintayong menilai fisik para pemain Indonesia termasuk yang bisa dilatih untuk menjadi pemain Korea Selatan. Ada kemiripan kondisi fisik pemain timnas Indonesia dan Korea Selatan, tetapi lolos ke Piala Dunia adalah hal lain, ungkap Sintayong.
Soal Piala Dunia yang disinggung sang pelatih, hal ini terkait momen di mana Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 dan diganti dengan Argentina. Momen ini diakui Sintayong sempat membuatnya frustasi. Pasca pencoretan status tuan rumah itu, Sintayong sadar tugasnya juga semakin berat. Apalagi ia juga mesti memperhatikan mentalitas para pemain, di mana aspek inilah yang diakui Sintayong menjadi pembeda antara pemain timnas Indonesia dan Korea Selatan karena belum setara. Untuk pemain Indonesia memiliki kondisi fisik yang mirip dengan Korea, namun perlu dikatakan bahwa berada di level Piala Dunia sebanyak 10 kali adalah bagian dari mental, ungkap Sintayong. Kendati demikian, Sintayong tak patah semangat. Mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu mengaku akan tetap berada di Indonesia untuk terus mengembangkan dan mengawal para pemain agar lebih baik lagi. Terdekat, agenda Sintayong adalah memberikan yang terbaik ketika menghadapi Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta maaf karena pertandingan timnas Indonesia versus Brunei Darussalam tidak jadi digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Erick Thohir pun berjanji bahwa untuk laga timnas Indonesia terdekat, prioritas utamanya digelar di kandang Sriwijaya FC itu. Semula PSSI ingin laga timnas Indonesia versus Brunei Darussalam digelar di Stadion GSJ. Namun semua itu batal karena cuaca di Palembang tidak memungkinkan untuk menggelar pertandingan tersebut. Asap kabut tebal masih menyelimuti Palembang karena kebakaran hutan dan lahan sampai saat ini. PSSI tidak mau ambil resiko dan memaksakan pertandingan timnas Indonesia kontra Brunei digelar di kota Mpempe tersebut. Setelah didiskusikan, akhirnya PSSI memutuskan untuk memindahkan pertandingan tersebut ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat. Erick Thohir juga merasakan kecewa yang amat dalam dari masyarakat Palembang. Mohon maaf untuk pencinta timnas Indonesia di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Kami tidak bisa menggelar pertandingan melawan Brunei Darussalam di Palembang karena kondisi yang kurang mendukung, ungkap Erick Thohir. Erick Thohir sebelumnya sudah menyampaikan bahwa ia ingin pertandingan timnas Indonesia tidak hanya digelar di Pulau Jawa saja. Menteri BUMN itu ingin masyarakat di luar Pulau Jawa bisa menikmati secara langsung pertandingan timnas Indonesia. Beberapa venue sudah menjadi kandang timnas Indonesia di Pulau Jawa. Oleh karena itu, Erick Thohir ingin jadwal pertandingan terdekat timnas Indonesia akan digelar di Sumatera Selatan. Ini sebagai bentuk permintaan maaf dari mantan Presiden Inter Milan itu. Untuk pertandingan timnas Indonesia berikutnya, kami akan memprioritaskan untuk digelar di Palembang, ungkap Erick Thohir. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.